لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Perjalanan umroh itu bagi seorang jamaah haji maupun jamaah umroh الحمد والنعم adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. لا شريك Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, Nabi bersabda, حقا orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh adalah tamunya Allah. Apabila berdoa kepadanya akan dikabulkan, dan apabila mereka memohon ampun kepadanya, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Luar biasanya kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Doa diterima oleh Allah. Segala doa permohonan diijabah oleh Allah. Dan segala minta ampun kita, permohonan ampun kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjamuannya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tamunya. Bayangkan Bapak Ibu, gak main-main ya Bapak Ibu, kita menjadi tamu Allah. Ya, apa yang paling terhormat selain kita menjadi tamu Allah? Gak ada lagi. Kalau saya tahun 2005 menjadi tamu presiden di Istana Negara, bayangkan perasaan saya ketika itu, betapa terhormatnya saya sebagai tamunya presiden. Tapi itu masih sebatas kita tamu manusia, Bapak Ibu. Luar biasa terhormatnya kita, ya. Diceritakan pada tetangga, kepada teman-teman yang sempat bertemu dengan kita. Kita menjadi tamu manusia saja, itu begitu terhormatnya kita, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita nanti pada saat kita umroh, kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis adalah Duyufur Rahman, tamunya Allah yang Maha Pengasih. Luar biasa Bapak Ibu, kita menjadi tamu Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, rasakan pada diri kita satu kehormatan yang luar biasa menjadi tetamu Allah. Rasakan pada diri kita. Dan perasaan itu dirasakan oleh tetangga kita yang hantar kita, yang melepaskan kita, merasakan kehormatan itu kita sebagai tamu Allah. Kalau di kampung saya, biasanya yang pergi umroh 1 orang, yang ngantar 10 mobil ya. Begitu luar biasanya. Orang meluk kita, orang mencium kita. Setiap orang yang tahu kepergian kita ke Tanah Suci, mereka datangi kita, minta doa kepada kita, minta dipanggil namanya ketika di sana. Orang lain merasakan Bapak Ibu bagaimana terhormatnya kita sebagai tamu Allah. Tapi kadang-kadang kita yang berangkatnya, kadang-kadang Bapak Ibu, enggak semua, kadang-kadang orang berangkat itu enggak merasakan apa-apa sebagai tamu yang terhormat dari Allah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai nikmat yang besar ini yang akan kita jemput nanti, itu kita enggak merasa apa-apa sebagai tamu yang paling terhormat di alam semesta ini, menjadi tamu Allah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kepada kita semua, banyak yang sudah Allah anggap sebagai tamunya, tapi dia tidak mau menjadi tamu Allah. Banyak orang yang berangkat ke Tanah Suci, apakah haji, apakah umroh, kepingin dia menjadi tamu manusia. Siapa Bapak Ibu yang kepingin jadi tamu manusia itu? Orang yang kepingin menjadi tamu manusia itu ketika datang ke Tanah Suci, dia tidak jadi menjadi tamu Allah, karena ketika dia di Tanah Suci masih memperlihatkan kebanggaan dirinya, masih memperlihatkan keangkuhannya, masih memperlihatkan kesombongannya kepada manusia. Di Tanah Suci minta dilayani maksimal. Nah, kalau ada di hati kita Bapak Ibu, di saat kita berangkat ke Tanah Suci, sampai menginjakkan kaki di Tanah Suci, masih kita ingin dimuliakan di hadapan manusia, masih kita ingin dianggap, dibesar-besarkan di hadapan manusia, berarti kita belum menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita baru menjadi tamu manusia. Dan berangkat berapa banyak Bapak Ibu ya, tiba di hotel, celah hotelnya, ada makanan prasmanan, dicelah makanannya, ya. Kenapa dia tidak menganggap bahwa saya tidak dijemput semestinya? Kenapa saya tidak dianggap? Saya ini
orang besar loh di Indonesia, saya punya jabatan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Siapa yang lebih soleh daripada Nabi Ibrahim? Nggak ada Bapak Ibu yang lebih soleh daripada Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat ayatnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, saya telah menempatkan sebahagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada hidup dan tidak ada apa-apa di sisi rumahmu yang dimuliakan, dihormati. Solehnya Nabi Ibrahim, tapi ketika diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, datang di satu lembah namanya Bakkah atau Makkah, tapi Allah tidak memberi, air pun tidak dikasih oleh Allah. Padahal Allah yang undang. Bukan karena Allah Maha Mampu kan? Memberi makan, memberi air, Allah bisa segala-galanya. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang di lembah yang bernama Makkah itu, Allah tidak memberi apa-apa. Allah tidak memberi pelayanan fisik kepada Ibrahim. Padahal Allah mampu segala-galanya Bapak Ibu. Padahal yang datang itu adalah seorang yang paling soleh, paling dihormati, paling dimuliakan. Tapi ketika Nabi Ibrahim tiba di lembah itu, Nabi Ibrahim tidak mendapatkan apa-apa. Padahal itu undangan Allah, perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim gak protes kepada Allah. Ya Allah, ini perintahmu. Kenapa saya dibuat menderita di sini, di lembah ini? Tidak ada apa-apa dan siapa-siapa. Bahkan Ismail ya, Bapak Ibu, dalam ceritanya itu menangis Ismail karena ingin minum air, ingin minum ASI, ibunya tidak mampu mengeluarkan ASI itu. Ibunya ini berlari antara Safa dan Marwah. Berlari terus antara Safa dan Marwah. Kenapa Bapak Ibu Allah tidak memberi pelayanan fisik berupa air dan tumbuhan kepada Ibrahim? Karena Allah ingin menguji dia, keyakinan Ibrahim. Bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada apa-apa dan siapa-siapa. Itu yang ingin dilihat oleh Allah, kita sendirian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, perjalanan ke tanah suci ke Baitullah itu adalah perjalanan sangat rahasia pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa saja apa yang dirasakan ibu di sini tidak sama dirasakan oleh ibu yang di sana. Ketika tiba di tanah suci, apa yang dirasakan bapak yang ada di sini tidak sama yang dirasakan oleh bapak yang ada di sana. Tergantung bagaimana pemahaman kita, rasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita berangkat nanti. Ya. Baik. Bapak Ibu, jangan terlalu serius, santai saja untuk kita masuk materinya. Makanya yang kalimat yang senantiasa kita baca ketika kita tiba saat kita umrah adalah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pernyataan kita kepada Allah, ya Allah, aku memenuhi undanganmu. Ini undanganmu ya Allah, aku datang ya Allah. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu, ya Allah saya datang di sini, ya Allah berdiam di sini. Ini yang kita baca ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi seruanmu ya Allah, panggilanmu ya Allah.